Di sini ini kan pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu lebih sulit dibandingkan persamaan. Itu pertama. Lebih ribet dibandingkan persamaan. Tapi yang harus kalian tahu adalah ada tetap logikanya di sini. Ada tetap logikanya dikit, pengetahuan dikit-dikit itu tetap ada. Cuma yang penting teman-teman tahu syarat-syaratnya apa. Misalnya teman-teman, kalian nanya nih teman-teman. Kalau kita punya akar, di dalam akar itu kalian tahu nggak? Ada apa yang nggak boleh di dalam akar? Ada yang tahu nggak? Kalau kita punya akar, nilai yang nggak boleh di dalam akar apa guys? Ada yang tahu nggak? Abigail, minus. Min, kuadrat, tidak boleh 0. Nggak mungkin negatif. 0 minus, min, 0. Jawabannya adalah nggak boleh negatif aja. Akar 0 tetap ada teman-teman. Akar 0 itu 0, masih ada, masih boleh. Akar 0 itu masih boleh. Cuma yang nggak boleh itu negatif guys. Misalnya akar negatif 1. Akar negatif 1 jadinya apa guys? Masih ingat nggak? Akar negatif 1. Di matematik ada tuh namanya. Nah betul Rifana, imajiner. Atau disimbolkannya dengan I. Betul. Jadi kalau dia udah negatif kayak gini berarti dia nggak diizinkan. Nah ini nggak dipakai kalau misalnya kita nyelesain pertidaksamaan kayak gini. Gitu. Nah jadi dari sini sebenarnya teman-teman udah dapat salah satu penyelesaian awal. Penyelesaiannya awal apa? Di sini ada akar nih guys. Di dalam akar tadi ada 3x plus 1, ya kan? Ada 3x plus 1. Nah 3x plus 1 itu nggak boleh negatif. Artinya 3x plus 1 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Tapi kurang dari 0 nggak boleh dia. Kurang dari 0 dia nggak boleh. Atau negatif itu nggak boleh. Jadi dia syaratnya ini dulu. Oke? Nah di sini teman-teman selesain dulu. Oke, berarti ini jadinya 3x lebih dari sama dengan 1. X-nya itu lebih dari sama dengan 1/3. Ini adalah salah satu penyelesaian awal dari syaratnya. Dari syarat itu maksudnya apa? Dari soal yang kita punya. Dari soal yang kita punya kayaknya, di sini ada akar nih. Kayaknya ada penyelesaian khusus soal akar. Yaitu adalah nggak boleh di dalam akar itu dia negatif. Makanya kita dapat penyelesaian ini. Sampai tahap ini dulu. Ada pertanyaan nggak guys? Minus ya. Sorry. Biasa puasa. Biasa puasa. Aman nggak? Gitu. Jadi X-nya itu harus lebih dari minus 1/3. Gitu. Oke. Jadi ingat ya. Di dalam akar ini beda-beda nih, setiap fungsi itu dia beda-beda. Dari mana dapat minus, Bang? Dapat ini kan pindah ruas atau kedua ruas dikurangi 1. Jadinya negatif 1, ini ke sini. Kemudian kedua ruas dibagi 3 jadinya min 1/3. Gitu. Oke. Nice. Habis itu, nah ini juga ada juga idenya teman-teman, gimana caranya menyelesaikan yang punya akar kayak gini. Ini sekarang kita mau menyelesaikan si pertidaksamaannya. Ada yang masih ingat nggak kalau kita punya pertidaksamaan akar 3x plus 1 besar sama dengan x min 3, apa yang harus kita lakukan guys? Bang, live YouTube biar bisa diulang. Iya juga ya, kan ini belum kepikiran live YouTube sih guys. Nanti kan dicoba deh ya. Dikuadratkan, betul. Idenya itu simple guys. Idenya itu adalah kita itu agak sulit menyelesaikan yang bentuknya kayak gini kalau ada barrier, ada ini teman-teman ya, ada penghalang akar ini tadi. Makanya ide di dalam kepala kita adalah ya udah kita hilangin dulu akarnya. Caranya gimana? Konsisten dikuadratin. Artinya yang ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan pun harus kita kuadratkan. Betul. Begitu. Oke? Berarti akar ketemu kuadrat jadinya 3x plus 2. Gitu kan ya? Ini lebih dari sama dengan ini dikuadratin, ingat kuadratnya jadinya apa? X kuadrat min 6x plus 9. Ini kan dicepetin, tapi kalau teman-teman ada yang nanya nanti kan dijelasin deh. Plus 1 guys. Aduh, kan ini udah lapar apa ya kan dia? Sorry ya guys ya. Plus 1 guys. Sorry. Namanya juga manusia guys.
B sih harusnya, tapi simbolnya kok. Tapi nggak tahu ya guys ya. Ini bisa jadi Kandi yang salah ya teman-teman ya. Tapi kita lihat nanti aja. Nanti kita lihat nanti aja. Baru masuk bang. Pencari kebenaran. Gokil. Namanya pencari kebenaran. Dari mana x kuadrat min 6x plus 9 kak? Oke. Dari sini guys. Ingat guys. Kalau kita punya. Misalnya kita punya x plus 2 kuadrat. X plus 2 kuadrat itu artinya X plus 2 dikali X plus 2. Iya kan? Kuadrat itu artinya dia itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Nah kemudian karena bentuknya kayak gini, ada dulu di sekolah namanya itu kali pelangi. Masih ingat nggak? Kali pelangi artinya setiap, atau ya namanya apa ya, kali kepiting apa ya? Capit kepiting. Apa sih? Capit kepiting. Kalau di sekolah nggak tahu deh, kan ini diajarin kalian di sekolah gimana? Kali pelangi bener loh kan? Jadi X kali X itu X kuadrat. Kemudian X kali 2 itu 2X. Kemudian 2 kali X itu 2X. Kemudian terakhir 2 kali 2 itu jadinya 4. Nah jadinya X kuadrat plus 4X plus 4. Nah itu yang terjadi. Nah ini juga sama nih sebenarnya. Atau kalau teman-teman udah lancar, teman-teman juga bisa pakai ini. Teman-teman juga bisa pakai ini yang bentuknya gini. A plus B kuadrat. A kuadrat itu ditambah dengan 2AB ditambah B kuadrat. Gini. Tapi dasarnya dari mana? Dasarnya itu dari kali pelangi. Nanti teman-teman pelajari lagi aja. Betul. Oke ya. Udah. Habis itu teman-teman tinggal selesaikan aja. Cara selesaikannya gimana ya? Cara selesaikannya ini teman-teman kelompokkan dulu aja. Kelompokkan dulu aja. Jadi misalnya ini kan dikelompokkan ke sini, berarti ini 0 lebih dari sama dengan X kuadrat minus 6X plus 9 min 3X min 1. Berarti jadinya X kuadrat min 9X plus 8. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Plus 8. Iya kan di patah-patah ya guys ya. Kan di patah-patah nggak sih guys? Di kan di patah-patah lagi. Kesel banget. Kevin guli-guli, device-nya apa bang buat ini? Kan ini pakai tab. Kan ini pakai tab sih ini. Aman, nggak ada ya? Oke, yang ini kan dihapus dulu. Ini kan dihapus dulu. Set. Apa? Kan dihapus apa gimana ya guys ya? Ya hapus aja lah ya. Oke. Oke, habis itu teman-teman ini kan ditukar tempatnya ya. X kuadrat min 9X plus 8 itu kurang dari sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya ada yang udah dapat pertanyaan di sini. Aman ya. Oke. Itu 3 apa tuh? Apa tuh? Bentar. Aman. Oke, nice. Lanjut. Kalau misal aman dan lanjut. Oke, lanjut ya. Berarti ini kita faktorin teman-teman ya. Kita faktorin. Berarti ini X min 1, X min 8. Jadi teman-teman dasarnya matematik ini banyak. Jadi teman-teman harus rajin-rajin buat review sih sebenarnya. Makanya kan ini nggak mau cara cepet. Dasarnya masih belum. Kalau misal cara cepet bahaya banget. X sama dengan 1 atau X sama dengan 8. Ini pemfaktoran, persamaan kuadrat biasa. Keburu waktu habis. Enggak sih, ini cepat sih sebenarnya. Cepat tahu ini. Ini tuh lama karena akan dijelasin aja. Kalau kalian kerjain sendiri bisa cepat ini. Asal sadar aja. Tut. Gak usah pakai cara yang kanan plus kiri, kanan min kiri ya, berarti enggak. Enggak. Nah, abis itu diapain? Nah, ini teman-teman, ini bedanya antara kita punya penyelesaian dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi penyelesaiannya itu dalam bentuk ini teman-teman. Kenapa sama dengan bukan lebih dari? Dengan bukan lebih dari. Kok jadi sama dengan mas? Bentar, ini masih belum selesai guys. Masih belum selesai ini. Oke, jadi ini tuh pembuat nolnya teman-teman ya. Karena kan ini udah difaktorkan. Setelah difaktorkan X min 1, X min 8
Itu teman-teman, bentar. Kandi coba close ini dulu bentar. Bentar guys, bentar ya. Ini soalnya chat kalian terhenti di laptopnya Kak Handi. Habis itu gimana cara munculin ininya lagi? Udah jalan belum sih ini? Udah ya. Tapi kok ini ya? Bentar ya teman-teman ya. Aneh banget. Sorry guys. Apa namanya chatnya kalian tuh? Ini guys. Apa namanya? Oh ya, by the way boleh di like dulu aja teman-teman, bentar. Nggak, ini dia nggak jalan di laptopnya Kak Handi. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Kandi lihat di handphone aja deh. Oke. Nah, jadi teman-teman ini masih belum selesai ya. Ini tuh masih kita harus, bentar, Kandi geser dulu aja deh. Kok ini? Kandi geser dulu aja bentar. Geser ini dulu. Oke. Nah, solusinya ini teman-teman, ini harus dalam bentuk garis bilangan karena dia pertidaksamaan. Jadi ada 1 di sini. Kemudian ada 8 di sini. 1 dan 8-nya ikut, berarti penuh, teman-teman ya. Berarti penuh. Betul, aljabar dasar teman-teman. Habis itu ini teman-teman uji nih, karena dia mintanya kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Aduh, kurang dari 0. Karena yang diminta adalah kurang dari 0. Makanya ini teman-teman uji. Ambil titiknya, tapi kalau teman-teman udah tahu ini pasti plus, ini minus, ini plus. Karena yang diminta adalah kurang dari 0 di bagian sini, berarti teman-teman ngambilnya yang tengah. Gitulah teman-teman. Kak, kenapa langsung X min 1? Bedanya itu kalau ada garis di bawah berarti bisa sama dengan. Betul. Apa bedanya kurang dari sama dengan? Simple. Misal teman-teman X kurang dari 2. X kurang dari 2 berarti 2 boleh atau enggak? Enggak boleh. Dia bilang X kurang dari 2. X kurang dari 2 artinya harus kurang dari 2. Berarti 1,9 boleh. 1,5 boleh. Tapi enggak boleh sampai 2. Tapi kalau ada sama dengan, kurang dari sama dengan berarti 2-nya boleh. Boleh enggak 2 X-nya? Boleh. Gitu. Simpel aja. Begitu juga dengan lebih dari sama dengan. Gitu teman-teman, gitu. TikToker kelihatan banget ada kurang dari sama dengan dan gak ada minus jadi fix. Ya betul, kalau mau pakai cara itu boleh, perspektif itu boleh. Nah, tadi teman-teman di awal itu kan teman-teman ada ini. Oke, bentar. Kapan kita harus milih yang di tengah itu? Kapan kita harus ngambil yang kanan kirinya, Mas? Tergantung yang diminta di soal. Jadi teman-teman, sebentar. Plus ini, kan dijawab yang plus minusnya dulu teman-teman ya, dari Rai ya, dari Rai. Plus minusnya itu gimana? Kan ada caranya nih guys, kan ada caranya. Ini kan kalian bingung ya. Plus minusnya ini dari mana? Ada caranya nih teman-teman, ada caranya. Jadi teman-teman, plus minusnya itu teman-teman dapatkan ini untuk polinomial, ingat ya. Ini untuk polinomial. Jadi polinomial itu teman-teman lihatnya itu di bagian sini, bagian depan. Pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertingginya itu koefisiennya positif, ini kan positif nih. Koefisiennya positif. Maka ini kalau apalagi persamaan kuadrat, teman-teman nulisnya itu dari kanan kemudian tengah kiri berturut-turut itu ganti-gantian dari positif. Maksudnya gimana, Kak? Berarti ini positif, negatif, positif. Kenapa gitu? Karena di sini itu 1 atau dia positif. Tapi seandainya X kuadratnya ini tadi di sini tuh negatif 1, maka teman-teman dari kanan ke kiri itu negatif, positif, negatif. Jadi negatif, positif, negatif. Begitu teman-teman. Mostly kayak gitu kecuali dia definite ya. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau nanya, sebenarnya itu angka apa? Kenapa kok dia positif atau negatif? Itu dapatnya dari mana? Oke, kenapa dia itu positif dan negatif itu dapatnya dari mana? Sebenarnya teman-teman boleh kalau teman-teman ingat waktu belajar dulu ada namanya uji titik, guys. Ada namanya uji titik. Jadi uji titik itu artinya di sini kan setelah 8 ada 9. Di antara 1 sama 8 di situ ada 2. Di antara di sini misalnya ada 0. 9, 2 dan 0 ini teman-teman akan uji ke sini, substitusi di sini. Hasilnya positif atau negatif. Begitu. Oke. Udah ya. Jadi ini kan ditulis dulu, ini positif, negatif, positif. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita tahu pilih yang tengah, kapan kita tahu pilih yang kanan kiri? Nah, teman-teman lihatnya itu adalah dari
Sini, ini kan kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 itu artinya dia negatif. Gitu ya, dia itu negatif. Nah, karena dia negatif, teman-teman ngambilnya daerah yang ini, yang tengah. Kalau dia misalnya ini kalau lebih dari sama dengan 0, teman-teman ngambilnya yang kanan kiri. Gitu. Kemudian, kapan bulatnya penuh, kapan bulatnya kosong, kopong. Kalau dia ada tanda sama dengan, berarti dia penuh. Kalau misal dia tidak ada tanda sama dengan, di dalam pertidaksamanya berarti dia kosong. Gitu. Got it? Oke, teman-teman? Nah. Di soal kok lebih dari sama dengan. Nah, ini makanya kan dibilang tadi ada pertanyaan atau enggak. Tadi nggak ada yang nanya. Oke. Kan diulangin ya. Di sini itu lebih dari sama dengan. Kenapa di sini kurang dari sama dengan? Benar nggak? Ada yang kapan tandanya berubah? Oke. Teman-teman perhatikan baik. Makanya akan ditanya tadi. Ada yang mau nanya nggak pas tandanya berubah? Tadi kalian bilang nggak ada. Oke. Kalian lihat nih. Jadi kalian lihat di sini. 0 itu, ini logika banget nih. 0 itu lebih besar daripada ini. X kuadrat min 9x plus 8. Kalau kalian dibalik gimana? Berarti yang ini kurang dari sama dengan 0 dong. Ya nggak? Logis nggak? Itu kapan terjadinya berubah tanda tadi yang kalian maksud. Oke? 0 itu lebih dari sama dengan x kuadrat min 9x tambah 8. Nah, berarti kalau x kuadrat min 9x tambah 8 ya kurang dari sama dengan 0 dong. Betul, sama kayak gini loh guys. 2 itu kurang dari 3. Ya berarti 3 itu lebih dari 2 dong. Ya nggak? Aman? Kalau 2 itu kurang dari 3 ya berarti 3 lebih dari 2. Sama kayak ini. 0 itu lebih dari ini. Berarti yang ini tadi lebih kecil daripada 0. Kelamaan kak. Lah. Aman. Iya, kalau uji titik dia memang lebih lama teman-teman. Makanya ya bisa pakai ini juga. Cuma bakal lama sih. Kalau misal teman-teman pakai uji titik. Tapi nggak apa-apa lah. Kangen SMA bahas ini sampai ngantuk. Ngantuknya lagi. Misal min 2x lebih dari 8. Itu tandanya berubah nanti kak. Betul. Tandanya berubah itu karena beda ya. Ini beda kasus dengan yang ini guys. Kalau yang punya yang ditanyain itu tadi itu dia beda kasus dengan yang ini. Itu tuh karena jadi misal minus 2x kurang dari 8. Nah ini tuh berubah karena ada operasi perkalian ataupun pembagian dengan negatif. Jadi kalau pertidaksamaan, dia itu teman-teman dikali dengan negatif, dia bakal berubah tanda. Jawabannya apa tadi? Jawabannya ini guys. Oh iya betul, jawabannya belum guys. Jawabannya D teman-teman. Oh tapi ada satu lagi nih guys. Ada satu lagi yang kalian di ini tadi guys. Jadi ini kan tadi kan kita dapat ini. Kalau teman-teman ingat di awal kan kita ada syarat ini nih. Sebenarnya syarat yang itu harus teman-teman cantumin. Jadi cantumin itu gimana? Jadi maksudnya kan gini. Ada min sepertiga kan. Min sepertiga itu ditulis lagi. Min sepertiga. Tapi cuma sebagai ngecek syarat aja. Jadi maksudnya gini. Min sepertiga dibilang kan X lebih dari min sepertiga. X lebih dari sama dengan min sepertiga. Artinya berarti ke kanan dia. Lebih dari min sepertiga. Gini kan ya. Set. Nah, penyelesaian akhirnya itu adalah irisan dari keduanya. Jadi, tadi kan kita punya, kan dikasih warna aja deh ya. Yang kurang, lebih dari sama min sepertiga yang biru nih. Yang biru. Tapi penyelesaian dari pertidaksamaan yang dikuadratin tadi, itu yang merah. Nah, teman-teman harus ngambil irisannya. Kebetulan irisannya itu adalah 1 sampai 8. Jadi maksudnya teman-teman lihat yang warna merah dan biru sekaligus nih yang bagian sini. 1 sampai 8 itu. Ini kan dicoba ini lagi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya itu 1x8. Gitu. UGM kak. Jurusan apa kak? Oh Pio UGM, pengennya UGM. Nice lah. UGM lah ya. Kan ini matematika teman-teman ya, matematika. S1 S2 nya matematika. Oke. Ya guys, saya sudah capek ya. Ternyata puasa-puasa ngajar gini lumayan ya teman-teman ya. Oke. Oke. Duh. Kalian mau diajarin basicnya dulu atau kita langsung ngerjain soalnya guys? Basicnya simple sih ini, basicnya simple. Cara muter-muternya gampang. Pakai X aksen sama Y aksen kak. Itu iya, tapi ada yang lebih simpel,
Ada yang lebih simpel. Jadi gini. Ingat aja ini ya. Ini tuh sebenarnya ada di apa namanya? Ada di matematika, itu bagian transformasi geometri. Pernah belajar nggak? Transformasi geometri. Gitu. Jadi gini guys. Ada caranya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya grafik apapun, ingat ya. Oke, bye. Aman Ricky, santai. Kelamaan nunggu maksudnya. Orang dari awal kan kayak gimana tiba-tiba dia bilang kelamaan lah. Apa sih? Nggak jelas banget orang. Oke, nah jadi teman-teman, kalau kita punya fungsi y sama dengan fx misalnya gitu. Kalau teman-teman mau translasi itu teman-teman digeser. Translasi itu dia geser. Nah, geser-gesernya gimana? Geser-gesernya itu teman-teman berdasarkan sumbu x dan sumbu y. Jadi geser-gesernya itu sumbu x dan sumbu y. Gini. Sumbu x dan sumbu y. Nah, aturannya teman-teman, kalau dia geser kiri kanan, tentu saja ya. Kalau dia kiri kanan, berarti dia patokannya x, ini kiri kanan. Kiri kanan, gesernya kiri kanan, sama kayak Kartesius. Kalau yang y dia atas bawah. Atas bawah. Nah, untuk dapat fungsinya, itu lebih mudah lagi. Itu lebih mudah teman-teman. Karena kalau buat translasi atau pergeseran itu, kalau misal teman-teman mau x gitu ya. Kalau misal x gini, misal gini. Bergeser x ke kanan, gitu kan ya, x ke kanan. Patokannya itu teman-teman dia bentuknya gini. Kalau pergeseran dia itu adalah y min b sama fx min a. Gini. Artinya teman-teman, x itu akan dikurangi dengan a itu adalah pergeserannya. A itu adalah pergeserannya. Kalau ke kanan berarti dia a-nya itu positif, kalau ke kiri berarti a-nya itu negatif. Jadi misal gini. Y sama dengan X plus 5. Kita geser dia ke kanan. Ingat ya. Y sama dengan X plus 5. Geser kanan. Geser kanan sejauh 2. Sejauh 2. Karena dia geser kiri kanan berarti yang berubah cuma X. Oke, cuma X. Nah, karena X-nya berubah, berarti ingat geser kanan sejauh 2 misalnya. Berarti gini. Y sama dengan X-nya berubah. X-nya jadinya apa? X min 2. Plus 5. Berarti fungsi akhirnya jadinya y sama dengan x plus 3. Selesai. Gitu. Paham nggak teman-teman? Oke, jadi kalau ke kanan dia jadinya gini. Kalau misal ke kiri jadinya dia positif berarti. Aman. Kalau ke kanan dia jadinya negatif. Kalau ke kiri dia positif. Oke, IQ katanya 2 sama 4. Bukannya kanan positif. Betul, kanannya positif tapi di bagian 2-nya sini. Tapi kalau misal digabungin sama ini dia bakal jadi negatif. Jadi X min 2 gitu. Jadi positif atau negatifnya itu lihat dari sini. Lihatnya dari sini. Kalau atas bawah gimana? Nah, kalau atas bawah itu berarti Y-nya. Jadi kayak gini. Misalnya fungsi yang tadi Y sama dengan X plus 5. Misal gini, Y sama dengan X plus 5. Geser 5 ke atas. 5 ke atas. Nah, berarti teman-teman Y ini akan berubah menjadi Y min 5. Karena dia ke atas. Y min 5 sama dengan X plus 5. Gini. Jadi Y-nya berubah jadi X min 5. Kalau dia ke bawah gimana? Kalau dia ke bawah berarti Y minus min 5. Y min 5. Gitu. Betul. Y min 5. Jadi kalau dia ke bawah misalnya teman-teman kan dia ulangin ya. Kalau misal dia ke bawah. 5 ke bawah. Berarti jadinya gini dia. Oh, sorry. Jadinya ini soalnya pergeseran doang. Jadinya Y minus min 5 sama dengan X plus 5. Karena dia ke bawah jadi Y minus min 5. Y plus 5 jadinya kan? X plus 5. Begitu. Oke. Betul. Minusnya itu karena formulanya dari translasi. Nah, ini yang akan kita gunakan di sini. Oke. Ini akan kita gunakan di sini. Jadi misalnya gini nih guys. Coba teman-teman lihat nih. GX. Coba cara cepatnya Kayla, itu cara cepatnya he. Kayak saya tadi boleh nih. Gitu ya. Jadi patokannya nih guys, patokannya itu ini. Bentuknya pasti jadi kayak gini guys. Bentuknya jadi kalau misal ini awalnya, setelah dia digeser, kalau dia kiri kanan berarti yang berubah X-nya. Kalau dia gesernya atas bawah berarti yang berubah Y-nya. Oke. Nah,
Jadi misalnya gini, ingat ya GX atau FX itu dia jadinya Y teman-teman ya. Biasa guys, akhir bulan. Astaga, rahasia ilahi. Wah, parah banget nih rahasia ilahi nih. Jadi bongkar-bongkar dong. Oke, ini Y teman-teman. Sorry. Ini ya. Misalnya ini ya, yang ini nih. Kita punya di sini berarti Y, GX itu kan Y. Y sama dengan X min 2 kuadrat. Gitu kan? 2 ke kanan. Oh sorry, 2 ke kiri ternyata. 2 ke kiri. Kemudian dan 4 ke atas. Oke, 4 ke atas. Nah berarti teman-teman lihat aja. Oke, berarti ini kita ubah dong. Yang kita ubah apa? Yang kita ubah X dan Y sekaligus. X dan Y sekaligus. Berarti yang Y itu kan dia bilang 4 ke atas. Berarti jadinya Y min 4. X-nya itu ke kiri. Berarti jadinya X min 2. Gini, min 2. Gini. Kan ini coba tandain ya. Salah. Ini jadi ini. Kemudian yang ini jadi ini. Oke, udah. Itu doang yang berubah. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Berarti ini jadinya gini kan? Y min 4 sama dengan ini plus. Berarti X plus 2 min 2 kuadrat. Y min 4 sama dengan X kuadrat. Gitu. Y sama dengan plus 4. X kuadrat plus 4. Oke, aman kak. Kok gitu yang X? Iya kan? Kan X min sesuatu. Kalau ke kanan dia itu positif. Kalau ke kiri dia negatif. Ini kan negatif nih. Karena kan dia ke kiri. Dia ke kiri. Kalau dia ke kanan dia X min 2 aja. Oke? Oke. Aman. Oke. Udah. Oke, pernyataan pertama. Jadi ini teman-teman ya, ini adalah G, ini adalah G, ini adalah F. Gitu ya. Oke. Garis X sama dengan min 2 merupakan sumbu simetri dari Y sama dengan Fx. Benar atau enggak, teman-teman? Benar atau enggak? Benar atau enggak? Sumbu simetri paham nggak guys? Sumbu simetri. Sumbu simetri. Nggak tahu ya? Oh, nggak tahu sumbu simetri ya guys ya. Jadi gini, ini kan fungsi kuadrat teman-teman ya. Fungsi kuadrat itu kan bentuknya paling sederhana kan gini. Gini kan. Y sama dengan kok Y X sih? Ini Y sama dengan X kuadrat. Gini. Gitu guys. Nah, kalau misal Y sama dengan X kuadrat plus 4 berarti gini guys. Berarti dia naik 4. Set gini. Di sini 4 pasti. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4. Jadi sumbu simetrinya ada di mana nih? Sumbu simetrinya ada di 0 sebenarnya. Sumbu simetri itu yang membagi dia sama besar. Gitu. Jadi buat yang ini harusnya salah. Harusnya itu dia sumbu simetrinya di 0. Sumbu simetrinya di 0. Ini salah, bukan di X min 2. Karena garis tengahnya ini adalah 0 kan? X sama dengan 0. Gitu. Oke. Lanjut. Ordinat titik potong kurva Y sama dengan Fx dengan sumbu Y adalah 4. Benar nggak teman-teman? Benar nggak itu? Benar nggak? Berarti sumbu simetri selalu di 0 ya kak? Nggak selalu. Yang ini benar ya? Ini benar ya? Karena ini kan dia kan naik 4 tadi kan? Dia kan naik 4. Berarti titik potong antara sumbu Y dengan si dengan si kurvanya tadi itu di sini. Di titik 4. Berarti ini benar. 2 benar. Ya sebenarnya udah tahu juga teman-teman ya, kalau 1 salah berarti 3 salah. Gitu kan ya? Kalau teman-teman lihat gambarnya, ingat ya, yang dilihat itu teman-teman yang mana? Yang dilihat itu adalah warna hijau sama sumbu kartesiusnya. Dia menyinggung sumbu X, sudah pasti salah ya. Ini salah. 1,5 terletak pada kurva 1,5. Ordinat itu Y, sumbu Y. Kalau teman-teman lupa nih, ini ada ininya guys. Ada namanya absis. Absis itu artinya X. Ordinat itu adalah Y.
Kemudian ada koordinat. Koordinat itu adalah kombinasi antara X dan Y, pasangan titik X, Y. Gitu. Nah, yang 4 ini teman-teman, yang 4 ini benar juga. Yang 4 ini juga benar. Kenapa? Teman-teman substitusi aja ke sini. Y sama dengan X kuadrat tambah 4. Jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 4. Buktiin 1,5. Berarti Y-nya 5, X-nya 1. Bener nggak dia? Bener nggak? Kalau bener ya udah, nice. Iya betul. Jadi ordinat itu titik Y teman-teman. Nama lainnya aja. Ini persamaan garis kah? Bukan, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Ndin share the life with more than 5 friends. Thank you ya guys, udah di-share. Ini udah ada 28 Kak, boleh di Kak bahas soal asli SNBT 2025 dong. Ya kali. Ada cara sekali lihat nggak Bang? Kalau mau sekali lihat berarti nggak ngitung sama sekali di ini aja berarti. Lihat aja. Tapi ini udah paling cepat guys. Ini udah paling cepat. Sebenarnya Kandi itu teman-teman ya, Kandi itu anti cara cepat teman-teman. Anti cara cepat tanpa paham. Ingat ya, Kandi itu anti cara cepat tapi tanpa paham. Jadi kalau satu salah kemungkinan jawabannya antara 2 dan 4 atau 4 doang. Betul. Itu tipsnya teman-teman ya, kalau misal 1 2 3 ya. Jadi kalau misal 1 2 3 kayak gini, soalnya kan 1 dan 3 kan berpasangan terus. 1 dan 3 itu berpasangan terus. Karena 1 dan 3 berpasangan terus, kalau misal 1 benar, 3 udah pasti benar, nggak perlu dicek. Kalau satunya salah, begitu juga tiganya juga salah. Atau sebaliknya, kalau 3-nya benar, berarti satunya benar, 3-nya salah juga pasti satunya salah. Kalau 1 pertama buktinya gimana? Kalau 1 pertama buktinya gimana, Bang? Ini dari gambarnya, guys. Ini dari gambarnya. Ini buktinya sumbu simetrinya ada di setengah sini kan? Ini kan sumbu sumbu Y. Ini sumbu X. Gambar kita yang hijau. Ya kan? X kuadrat tambah 4. Oke, kemudian sumbu simetri itu teman-teman itu diinin, di dalam tengah situ. Tengah sini itu 0, garis 0. Berarti harusnya sumbu simetrinya di X sama dengan 0, bukan di X sama dengan min 2. Oke. Mending cek semua aja, takutnya yang satu salah hitung. Ada, itu juga bagus teman-teman. Itu juga bagus, tapi kalau misal udah yakin, ya pakai trik itu juga bisa. Kenapa bisa tahu Y-nya di situ? Oke, nice. Kani coba bahas grafik dulu teman-teman ya. Kalian mau Kani bahas grafik nih? Aduh, lumayan ya. Ini grafik ini jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang B berarti. Jawabannya yang C. Jawabannya yang C. 1 dan 3 salah soalnya. 1 dan 3 salah. C. Jawabannya C. Oke. Kalau geser itu dikurang Kak, tergantung ininya gimana. Oke. Kandi ajarin fungsinya dulu teman-teman ya. Kandi ajarin fungsinya dulu biar teman-teman paham maksudnya Kandi tadi itu gimana. Jadi gini guys, Ini Kandi ajarin cuma satu fungsi aja karena ini fungsinya banyak banget. Fungsi itu ada banyak banget. X kuadrat yang paling gampang. Ya. Kalau teman-teman punya fungsi dasar, fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat, yang ini, Y sama dengan X kuadrat itu bentuknya gini. Y sama dengan X kuadrat nih. Gini. Oke? Nah, tadi ada yang nanya, kalau misal Y sama dengan 2X kuadrat gimana Kak? Sama bentuknya, tapi teman-teman dia lebih lancip, jadinya gini. Ini Y sama dengan 2X kuadrat. Yang merah ini, itu Y sama dengan X kuadrat. Oke? Nah, ini masih belum digeser sama sekali teman-teman. Ini belum digeser sama sekali. Beda kalau teman-teman geser. Misalnya teman-teman bilang gini. Y sama dengan X kuadrat. Ini teman-teman. Teman-teman geser ke kanan. Sejauh. Nah, jadi misalnya gini guys. Y sama dengan X kuadrat, digeser nih teman-teman. Ke kanan sejauh 3, ke atas sejauh 2. Nah, maka yang terjadi apa? Yang merah ini bakal geser dia.
geser sejauh apa? Sejauh 3 ke kanan, berarti dia bergeser 3 ke kanan. Kemudian dia bakal naik ke atas jauh 2. Berarti mungkin gambarnya bakal jadi gini. Gini teman-teman. Ini udah jadi 3, ini udah jadi 2. Gitu teman-teman. Jadi sumbu simetrinya jadi 2, jadi 3 sekarang. Gitu. Jadi sumbu simetri itu kan yang membagi dia sama besar kan. Jadinya jadi 3 dia. Kalau dia gesernya sejauh 3 teman-teman. Nah, formulanya jadi gimana? Formulanya jadi gimana? Nah, formulanya itu dia akan menjadi yang kayak tadi kan dibilang. Jadi Y-2 gitu ya. Ini sama dengan X-3 kuadrat. Gini. Dari yang ini jadinya gini. Gitu. Oh ala isna ta. Isna. Gitu. Jadi kalau misal mau ditanya apakah fungsi kuadrat semua sumbu simetrinya sama, jawabannya beda. Secara grafik juga beda. Gitu. Luna. Luna bukannya Isna ya. Kak ulang di bagian mana tuh? Yang bagian mana? Bagian mana? Bagian mana yang diulang? Ntar ini kan dihapus dulu aja gambarnya ya. Gini. Jadi gini kan. Kita punya Cartesius nih. Bayangin nih Cartesius. Kan ini punya warna merah nih. Warna merah ini dia adalah gambar awalnya. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kan kita geser nih. Kan kita geser. Setelah kita geser, dia bilang 3 ke kanan. Berarti kalau ke kanan kan gini. Kemudian ke atas sejauh 2. Nah, berarti mungkin dia ke 3. Berarti kan ini kan 0. Dia ke 3. Berarti di sini dong. Dia bergesernya ke 3 ke sini. Tapi dia bilang ke atas lagi sejauh 2. Ya, berarti dia naik 2 dong. Berarti jadinya gambarnya gini. Kemungkinan, gitu ya. Gini, 2. Nah, sumbu simetrinya sekarang ada di mana? Sumbu simetrinya di sini. Iya kan? Sumbu simetrinya sekarang ada di sini. Tadinya kan di sini. Di X sama dengan 0. Sumbu simetrinya yang membaginya. Kalau yang sekarang ini dia jadinya di X sama dengan 3. Ke kanan bukannya plus guys, plus. Ini yang minus di sini itu udah formulanya, tapi 3-nya itu tetap plus. Gitu, tetap plus itu. Tetap plus. Jadi misalnya nih teman-teman, misal kalau geser kiri gimana, Kak? Nah, kalau geser kiri berarti jadi gini, guys. Geser kiri jadinya gini. Yang ini ya. Anggaplah ini geser kiri gitu. Geser kiri. Berarti jadi gini. Y-2 sama dengan X minus min 2. Min 3. Gini kan ya. Jadi geser kiri sejauh 3. Ini minusnya di sini. Tapi karena minus ketemu minus jadinya plus. Karena minus ketemu minus jadinya plus. Gitu. Berarti kalau permisalan guys itu Y betul. Betul.